Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM F0271231023 dan mata kuliah Psikologi dan Perpustakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu persepsi. Nah, persepsi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu proses seseorang mengetahui melalui panca indera. Nah, persepsi ini diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan mengutamakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungan. Nah, persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yang yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Nah, atau juga disebut proses sensoris. Nah, oleh itu individu nih melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris nih, namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja. Melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi. Nah, di sini persepsi ini secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Nah, persepsi ini berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantu yang kemudian masuk ke pikiran, ke dalam otak. Nah, persepsi ini merupakan proses pencarian informasi dipahami yang menggunakan alat pengindera. Nah, persepsi ini mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Nah, proses ini kepekaannya dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar melalui terlihat cara pandang, cara untuk menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Nah, proses interaksi ini tidak dilepaskan dari cara pandang atau persepsi suatu individu terhadap individu yang lain. Nah, sebagai memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku, dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan demikian, persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dengan lingkungan dan diteruskan ke otak untuk seleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dan penginderaannya atau pengalaman sebelumnya. Nah, yang kedua bentuk-bentuk persepsi. Apa aja sih bentuk-bentuk persepsi? Yang pertama ada persepsi melalui indera penglihatan. Nah, alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya, tetapi matanya bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsikan apa yang dilihatnya. Mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian menerima stimulus. Nah, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak sehingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat. Yang kedua persepsi melalui indera pendengaran. Nah, kan orang dapat mendengar sesuatu yang alat pendengarannya yaitu telinga. Nah, telinga merupakan salah satu alat untuk mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Kan seperti halnya dengan penglihatan. Dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai respon sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Nah, kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar dan terjadi sesuatu pengamatan atau persepsi. Nah, yang persepsi melalui indera penciuman. Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Nah, sel-sel penerima atau
Respon nih bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Nah, stimulusnya nih berwujud benda-benda yang bersifat chemis atau gas yang dapat menguap dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung. Nah, kemudian diteruskan oleh saraf sensoris nih ke otak, dan sebagian respon dari stimulus nih tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya, yaitu bau yang diciumnya. Nah, di sini ada persepsi melalui indera pengecap. Nah, indera pengecap nih terletak di lidah. Nah, stimulusnya nih merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh saraf sensoris ke otak, sehingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu. Nah, persepsi melalui indera perabat atau kulit. Nah, indera ini nih dapat merasakan sakit, rabaan, tekanan, dan temperatur. Nah, tetapi tidak semua bagian kulit yang dapat menerima rasa-rasa ini. Nah, pada bagian tertentu saja yang dapat menerima stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut nih di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terlihat variasi yang bermacam-macam. Nah, dalam tekanan atau rabaan, stimulusnya nih langsung mengenai bagian kulit kan. Nah, stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, dan kasar. Nah, bentuk-bentuk persepsi ini intinya merupakan persepsi yang hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera nih secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini ada persepsi ini menghasilkan objek-objek nih ada dua. Yang pertama nih persepsi positif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan atau tahu tidaknya atau kenal tidaknya itu kan, dengan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatan. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dengan mendukung objek yang dipersepsikan. Nah, persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan, tahu tidaknya atau kenal tidaknya nih, dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Nah, hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, menurut faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini adalah faktor yang internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal nih yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Nah, contohnya orang pendidikannya tuh lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya tuh lebih luas, yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi. Nah, pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman. Nah, pengalaman ini mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman kepribadiannya. Nah, kepribadian ini di mana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Nah, sehubungan dengan itu, maka proses terbentuknya nih persepsi dipengaruhi oleh diri sendiri. Nah, seorang persepsi antara suatu orang dengan yang lain itu berbeda, atau juga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.
Nah, sistem nilai nih, sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula pada terhadap persepsi. Nah, penerimaan diri. Penerimaan diri ini merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi. Nah, kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi. Adalah yang pertama nih, intensitas. Umumnya nih rangsangannya yang lebih intensif mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens. Nah, yang B, ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian. Yang C ini kontras. Nah, secara umumnya hal-hal yang bisa dilihat akan cepat menarik perhatian. Nah, yang D, gerakan. Benda yang bergerak nih lebih menarik perhatian dari hal yang diam. Nah, ulangan. Biasanya nih hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian. Yang keakraban, suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian. Yang sesuatu yang baru. Faktor ini kedepannya nih kan bertentangan dengan keakraban. Namun, unsur ini juga berpengaruh pada seorang dalam menyeleksi informasi. Nah, persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas, dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini yang pertama nih perhatian. Biasa tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitar kita sekaligus nih. Nah, tetapi memfokuskan perhatian pada suatu atau dua objek saja. Nah, perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang yang lain ini akan menyebabkan perbedaan persepsi. Nah, kesiapan mental seseorang nih terhadap rangsangan yang akan timbul. Nah, kebutuhan merupakan kebutuhan saat maupun menetap nih pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Nah, kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu. Sistem nilai ini yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi. Nah, tipe kepribadian yaitu di mana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Nah, sehubungan dengan itu, maka proses terbentuknya persepsi ini dipengaruhi oleh diri seseorang. Aspek-aspek persepsi. Nah, aspek-aspek persepsi ini ada itu, sikap merupakan suatu interrelasi dari berbagai komponen. Nah, di mana komponen-komponen tersebut menurut Baron dan juga Mraz. Nah, menyatakan bahwa sikap itu tuh mengandung 3 komponen yang terbentuknya struktur sikap, yaitu yang pertama tuh komponen kognitif, komponen perseptual, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan. Nah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana mempersepsi terhadap objek sikap. Nah, komponen aktif. Nah, komponen emosional tuh yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Nah, rasa senang nih merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang nih merupakan hal yang negatif. Nah, komponen konatif atau komponen perilaku dan action komponen, yaitu nih komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Nah, komponen ini nih menunjukkan intensitas sikap, yaitu tuh menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berlakunya seseorang terhadap
objek sikap. Nah, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan.